Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Rumpi No Secret yang didukung oleh Aurel, ini untuk kalian ya. Sepi ini takkan membunuh kita, karena kita selalu bersama. Bersamanya kita harus. Selamat siang semuanya. Lebih semangat mana yang di pojok sana? Iya, terima kasih ya. Suasana di studio masih kita harus tepuk tangan sendiri, ngomong sendiri ya. Tapi saya tetap semangat menemani Anda semua di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini ada beberapa tamu berbagai cerita yang akan kita bagi. Tapi sebelumnya ke pojokan dulu yuk kita untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya. Dari dunia maya, ya ini sebenarnya sih udah postingan 2 hari yang lalu tapi masih ingin saya bahas ya. Setelah beberapa waktu Kevin dan Widi mengcover lagunya KK Bukan Boneka. 2 hari yang lalu Kevin dan Widi kembali mengcover. Kali ini lagunya duetnya Anang Hermansyah sama Aurel ya kan. Tanpa Bintang gitu. Terus udah tuh di komen. Karena depannya gini, si Widi bilang gini, Aurel, Azril, lagu ini untuk kalian ya. Langsung di komen, Azril komen terima kasih Kak, Aurel juga. Terus Anang Hermansyah juga, ih luar biasa kalian persahabatannya, terus jaga terus ya gitu-gitu. Terus terus habis ini juga Anang posting juga di Instastory-nya yang kemudian di-repost sama Kevin. Kevin itu lagi banyak banget perhatian ya. Perhatian sama Keke, perhatian sama Aurel juga gitu. Sama aku juga perhatian loh, soalnya tadi pagi dia komen di Instagram aku. Cih, bunyinya coba nih. Mana komennya, ini di foto ini ya dia komen. Awet muda kakak Feni Rose kece. Dan itulah berita hot hari ini. Nah, coba kita lihat sekarang ya, kayak apa sih ketika Kevin dan Widi itu mengcover lagu Tanpa Bintang yang diciptakan oleh Anang Hermansyah duet bersama Aurel. Kita lihat ya. Azril, Aurel, ini untuk kalian ya. Sepi ini takkan membunuh kita, karena kita selalu bersama. Bersamanya kita harus bahagia, melawan semua arah yang ada. Bersama aku dan kamu, selalu bersama. Habiskan malam, walau tanpa bintang, aku dan kamu. Lagu ini dirilis tahun 2010 ya. Kalau denger syairnya tuh aku jadi teringat masa-masa ruko di radio dalam itu, Masa-masa ke siapa? Baik. Ngomong-ngomong soal komen di Instagram, ini ada juga yang lagi rame komen di Instagramnya KK. Yaitu komennya Rio di Instagram KK, di fotonya yang imut ini dengan caption, gini efek gara-gara pengen bibir tipis, hehehe. Terus bersyukur ya, jangan mencoba berubah. Terus Rio komen, yalah kata dia gitu. Terus dibalas sama KK, kenapa? Cielah nggak bisa DM-DM-an aja. Iya, ini yang menarik dari sini adalah komen netizen di bawahnya. Coba kita lihat komentar netizen terhadap ini semua. Panti sosial katanya, pansos. Pokoknya semua kata-katanya adalah menuduh Rio adalah pansos mata. Benarkah mereka pansos? Besok kita undang ya berdua ya. Langsung sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang sudah hadir duduk manis. Hey, itu pertanyaannya nanti dibacanya, udah dibaca duluan lagi, nggak boleh nyontek ya. Kita lihat nih profilnya Kartika Putri sama suaminya Habib. Kartika Putri, artis berusia 29 tahun yang hijrah sejak tahun 2018 ini menikah dengan Habib Usman bin Yahya pada 26 Agustus 2018 yang berusia 36 tahun dan sudah memiliki 3 anak.
Kini keduanya dikaruniai putri bernama Kalisa Agni Bahira yang lahir 7 bulan lalu dan sudah memiliki akun Instagram dengan 157.000 followers hingga sering mendapat endorse. Artis yang dikenal dengan logat khas Tegal ini membuat video tutorial make up dengan logat ngapak hingga membuat netizen rindu dengan gayanya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyong sekarang mau bikin tutorial make up ala Inyong. Wanita yang menjadi ibu sambung untuk ketiga anak Habib yang berusia 13 tahun, 8, dan 5 tahun ini juga akrab dengan anak-anaknya hingga disebut perfect family oleh netizen saat posting foto lebaran bersama. Bagaimana peran Kartika ketika menjadi ibu sambung? Dan berapakah harga endorse Kalisa Agni Bahira? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Karput dan Habib. Di depan sudah ada kartu-kartu dan ngeselinnya mereka ini ya agak acak. Ini ada kartu-kartu pertanyaan untuk saling bertanya. Sebenarnya untuk membantu aku nanya-nanya juga ya. Kita nggak usah pakai ginian, kita bisa nanya masing-masing kok. Masing-masing ya, ya biar kelihatannya agak kerja dikit gitulah ya. Coba Habib dulu, pilih yang mana? Bib, Mau yang mana? 1, 2, 3. Aku mau yang itulah, yang tentang ibu sambung, ada nggak tuh? Itu bukan ibu sambung, ibu sulam kayaknya. Ibu sulam, tante sulam. Coba yang mana Bib? Aku mau nanya. Nomor 1 dulu deh. Ya. Bib yang buka yang baca. Enak banget di sini, aku mah cuma nunjuk-nunjuk doang. Oh iya benar. Karput, kalau suatu saat aku bilang udah ya kita nggak usah syuting dan berhenti dari dunia entertain, berapa minimal budget per bulan yang akan kamu harap dari aku untuk keperluan pribadi kamu? Itu Habib sendiri yang milih loh, dia tetap pertanyaannya. Ini pertanyaan dari mewakili kayaknya. Berapa Karput kira-kira per bulan? Seadanya aja. Serius? Iya. Nggak apa-apa. Ya kan kalau udah nggak syuting nggak perlu pakai baju iya sih. yang gimana. Baju aku alhamdulillah udah banyak, nggak perlu pakai make up. Ya udah gak ada biaya apa-apa lagi, nggak perlu bensin, mobil Bener. jual. Ya nggak apa-apa. Ntar ngambek. Gitu Kalau lagi. mobil jual aku pakai apa? Motor. Hidup mah simpel aja, Beb. Nggak ada motor, kita gue sepeda. Jadi kamu nggak masalah tuh kalau beneran nih Habib. Nggak Udah lah, nggak masalah. usah syuting-syuting. Nggak Udah, apa-apa. nggak usah bikin TikTok, nggak usah bikin apa. Aku emang nggak main TikTok. Oh nggak main Iya. TikTok? Nggak ya kayak Nggak. gitu-gitu. Nanti digetok sama suami. Oke, yang berikut bener nih nggak ada apa-apa. Tapi kalau beli apa-apa tetap Habib suruh bayarin ya. Ya kalau ada Habibnya ada, Habib yang bayarin. Kalau Habibnya nggak ada ya kerja, Habib. Jangan mau enaknya aja. Ya. Enggak lah. Kalau ada rezekinya Habib, Habib yang bayar. Kalau Habib emang lagi nggak ada rezeki, akunya ada ya saling aja kan. Saling. Kalau dia punya slogan, Apa tuh? cash for me, bill for you. Aku setuju tuh, guys. Slogannya Iya, iya. bagus ya. Bagus kan? Silakan kamu sekarang Karput. Aku nggak mau yang itu, yang ini aja. Ini mana? Habib, sebutin dong 3 alasan kenapa kamu nggak suka kalau aku make up. Pakai dan sambil dengan logat ngapak. Make up Yang- tuh bikin tutorial sampai emang ya? Yang pertama, Kamu yang nggak suka pertama dia nggak suka dia make upan? Nggak suka. Pertama, Serius? Katanya Nyong kalau make up kayak banci, bokeh. make up itu terlampau menor. Iya, iya. Natural aja sayang. Cie. Bener nih, Bib. Bener. Abim nanti istrinya di rumah nggak boleh make upan, di luar wah ada yang make upan, gitu. Colok matanya. Aduh serem. Utakan Dani Nyong mau make up lah boleh Tunggu, gitu. tunggu. Colok sekarang bisa Nggak gak? bisa, nggak bisa. Bisa kalau pakai jurus dari bawah. Dari dulu begitu, Habib. Dari Kenapa? dulu kenal Kartika Putri di Iya. zaman yang masih wow itu, pakai baju macan-macan itu. Betul. Hah? Habib Betul. emang nggak suka Masih orang Tarzan make gitu. up. Iya. Emang nggak suka make up. Nggak suka. Jadi Natural kecuali aja. pas syuting aja. Syuting juga aku izin dulu kan, Bib boleh make up nggak gitu. Karena kan kalau syuting kan kayak ada lighting apa-apanya. Biar nggak pucat. Terus kayak kita nggak menghargain acara itu Iya. juga gitu, aku bilang. Terus ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau udah gitu kan, emang pada saat kalau jamnya sholat juga kan harus dihapus kan. Jadi dia udah buru-buru hapus. Pokoknya dia selalu taruh di setiap mobil atau tempat kita mau pergi, tas tuh ada penghapus make up. Lipstick aja boleh dong. Dikit boleh, tapi jangan tebal. Tapi kalau dia pakai tipis saja udah kelihatan tebal. Karena Jadi Karena mendingan ada nggak usah. ngejeding. bibirnya sedikit doer. Silakan, Habib lanjut pertanyaan berikutnya. Mau 2 atau 3? Pilih yang ini. Oke. Kok pilih yang itu? Saya disuruh. nurut banget nih. Karput, kamu kan menjadi ibu sambung dari anak-anakku sekarang. Melihat ada beberapa hubungan anak dan ibu kandungnya menjadi renggang karena sang anak tinggal bersama ibu sambungnya. Dan masalah tersebut munculnya di media sosial. Menurut kamu itu terjadi kenapa? Kalau kamu sendiri gimana? kalau Kan aku anak-anak pribadi sama gini. kalian nih. Kalau aku kan begini. Kita nggak mau bahas luar, orang kita lain. bahas Kalian, kita aja. Kalau kalian. aku ya, Iya. kalau aku pribadi. Kalau aku pribadi adalah anak-anak itu punya hak dimanapun mereka berada. Ketentuan, kesepakatan milik bersama untuk berada saat ini. Sementara sananya sama kita. Karena kan kita bilang sementara kita nggak tahu terjadi yang ke depan gitu. Tapi buat kita pribadi adalah silaturahmi terhadap orang tuanya wajib dijaga. Wajib ya. Jadi bahkan kadang-kadang kalau mamahnya lagi sibuk, aku pun yang duluan gitu yang kayak
udah telepon mama belum? Apalagi di saat momen-momen terpenting atau weekend tuh aku pasti suruh anak-anak untuk telepon mamanya gitu. Tapi kalau seandainya mamanya mau telepon anytime kapanpun. Terus kalau seandainya ada sedikit pemikiran salah paham anak ya, anak-anak yang di aku gitu. Mungkin kayak mama kok lupa apa, mama kok lupa apa, aku selalu menjadi posisiin mamanya gitu. Mungkin mama sibuk, mungkin mama apa gitu. Kalau ada ya, kalaupun ada. Jadi buat aku pribadi adalah di sini adalah aku akan menjadi ibu yang bangga banget kalau anak bisa respect ke Orang tuanya. orang tua kandungnya gitu. Karena buat aku pribadi orang tuanya sekarang banyak nih gitu. Jadi Itu aku kan juga dia. meminta ketika mereka respect ke aku, pasti aku akan menuntut anak-anak aku juga untuk respect ke papahnya yang di sana gitu. Jadi buat aku adalah semuanya harus rata. Jadi kalau ada 100% ya harus semuanya 100 100 100 100. Nggak ada yang kayak 100 ibu kandung, bapak kandung. Yang sambung 50 50 aja. Itu kita nggak terapin itu. Jadi buat anak-anak tuh kita nggak ada terapin kayak ya udah sekarang udah ada abah, ada papa, ada bunda, ada mama gitu. Jadi semuanya sama Jadi dan nggak kuncinya ada semua masalah. juga terus komunikasi ya. Harus, karena kalau nggak saling memahami komunikasi aja. timbul pemikiran-pemikiran tidak sesuai dengan semestinya gitu. Dan kita harus kasih kesempatan untuk menjelaskan. Terutama harus menerapkan adab-adab anak terhadap orang tuanya. Sesalah apapun, kurang apapun, karena itulah keluarga. Nggak akan ada yang sempurna, pasti ada yang kurang. Tapi bagaimana kita melengkapi kekurangan satu sama lain. Dan menurut kamu itu penting sekali anak-anak terhadap orang tua kandungnya harus seperti apa? Wajib. Wajib, Tapi surganya kalau- dia kan. betul, tapi kalau menurut saya pribadi, yang namanya setiap rumah tangga atau kepala rumah tangga Punya punya aturan aturan masing-masing. masing-masing. Betul, ya. Nah, tapi ya kan, jangan sampai aturan tersebut dianggap salah ataupun dianggap yang tidak baik. Tapi lihat positifnya. Karena Contoh punya- misalkan anak-anak kita lagi fokus kan lagi ujian nih, ujiannya kan online, lagi ribet, ya ada aturannya. Iya. Dan juga kalau menelpon dan lain sebagainya ada aturannya, tanpa mengurangi rasa Hormat, dan lain sayang. sebagainya. Karena kan di sana juga kan ada suaminya juga dan lain sebagainya. Kalau kita lebih gini, sama-sama nyaman gitu. Kalau seandainya di sana nyamannya seperti apa, kita ikut gitu. Jadi lebih sama-sama dewasa sih. Alhamdulillah kayak mamanya anak-anak juga dewasa. Ketika pandemi gini kan nggak bisa anak-anak Lebih di susah Iya. ketemu. kesana kesini. Mamanya besar hati untuk nggak apa-apa deh di sana dulu buat Karena kan kebaikan resikonya kan anak-anak. luar biasa. Iya, Iya, karena gitu. kalau perpindahan gitu ya. Nah, ini berkaitan nih karena orang tua kan sepanjang masa akan tetap jadi orang tua gitu. Iya. Berkaitan dengan keputusan-keputusan anak nih. Seandainya udah kebayang belum? Misalnya anak nanti mau memutuskan apa, kan itu berarti ada orang tuanya harus sepakat. Discuss. Enggak, kalau Discuss saya itu pribadi gimana? yang namanya anak laki-laki dan anak perempuan pasti suruh pesantren. Setelah pesantren kan itu kan jangka waktu yang sangat lama, mungkin Contoh- 4 tahun atau 6 contohnya- tahun. Dan contohnya dia yang bisa pertama. dia menentukan keinginannya bebas. Yang pertama tuh kan mau pesantren gitu. Tapi kita discuss sama mama anak-anak Mamanya juga, juga. gitu ya, dan suaminya yang sekarang gitu. Insya Allah kita berencana, anaknya pun mau, kita diskusi sama anaknya juga. Anaknya, gitu. oke. Jadi semua kita terbuka ya Bip ya. Betul. Abahnya menyarankan lebih baik pesantrennya nanti setelah SMP, jadi SMA-nya nanti seandainya mau dikirim ke Hadramaut gitu. Kita tetap tanya sama mamahnya. Kalau misalnya ikhlas mamanya nggak? nggak setuju nih, misalnya ada suatu keputusan terus Ambil salah jalan satu, tengah. Ambil jalan. Ambil Tapi jalan prinsipnya kan yang menentukan adalah kepala rumah tangganya, laki-lakinya, Nah, suaminya. suaminya itu Dan berarti ngasih tahu kan yang terbaik bukan yang terburuk. betul sekali. Sekarang misalkan dikasih tahu disuruh pesantren, suruh ibadah, dekat sama Allah, masa dilarang? Kan nggak mungkin dong. Iya. Itu Apapun kan keputusannya sebenarnya bisa dibicarakan. Betul. Terus kalau kita udah sama-sama berjanji berempat orang tua tuh adalah kita bersikap dewasa, bukan terbaik untuk aku, terbaik buat Habib, Tapi terbaik untuk- buat mamanya atau bapaknya, tapi terbaik buat Buat anak. anaknya itu sendiri. Dan anaknya boleh make it decision juga untuk kalau nyamannya dia- begini gitu. Oh iya ya, dikasih pilihan supaya Iya. mereka juga bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya Betul. gitu ya. Nah, Ini setelah dia lulus ya terserah dia. Oh, Yang penting dia umur udah berapa punya ilmu. berarti? Mungkin 4 tahun atau 5 tahun setelah dia lulus. Setelah dia Kira-kira lulus mungkin SMA. usianya 21-an. 21 dia dianggap sebagai Iya, dewasa. udah matang lah, udah udah punya matang. pendidikan dan lain sebagainya. Kalau sekarang nih di masa pandemi atau sebelum masa pandemi itu biasanya anak-anak tuh gimana sih tinggal di kamu? Tiap weekend sih aku kirim, aku telepon. Sabtu iya. Minggu Jadi sama komunikasinya sistemnya begini kalau keluarga kita, aku berkomunikasi sama mamanya anak-anak karena kita mahromnya. Gitu. Oh iya. Jadi Habib berkomunikasi baik dengan suaminya, Suaminya. mamanya Oh. anak-anak. Jadi mamanya tuh nggak boleh langsung ke Habib gitu misalnya. Karena adabnya begini, mereka kan udah menjadi orang lain, gitu. Kalau seandainya nanti ke Habib, khawatirnya aku fitnah. cemburu, Oh, atau iya. khawatirnya suaminya juga cemburu, Oh, iya, gitu. iya. Jadi Kita kita menjaga udah satu dengan lainnya. betul bikin dealnya sesuai adab yang benar, sesuai agama juga kita udah bukan muhrim juga, bukan semestinya. Jadi
ya udah aku sama mamanya anak-anak komunikasi, kalau seandainya nggak bisa, papanya sama papanya komunikasi. Kalau dari pengalaman kamu nih Karput, di awal-awal itu kan masa adaptasi ya. Kamu yang tadinya awalnya kan masih belum punya anak, Iya, tiba-tiba iya. ngadepin ini kondisi yang lumayan gitu, kompleks. Adaptasinya kamu gimana? Ngadepin mamanya anak-anak gitu. Alhamdulillahnya semua kalau aku pribadi dimudahin banget. Pertama anak-anaknya juga bekerja sama Masya Allah banget menerima aku dan memberi aku waktu untuk beradaptasi dengan mereka. Terus mamanya anak-anak juga alhamdulillah Masya Allah terbuka juga gitu untuk mau discuss, terus mempercayain aku untuk mengambil keputusan kadang-kadang, atau mungkin justru kita telepon-teleponan. Bahkan aku kalau seandainya anak-anak nggak bisa dihandle, aku curhatnya nggak ke Habib, curhatnya ke mamanya anak-anak kayak, Mbak ini gimana ya, terus mamanya juga nggak deny gitu loh, nggak kayak nggak mau nggak anak gue Harusnya nggak mungkin gini nih, kamu gitu Nggak. kali, nggak gitu? Jadi mamanya anak-anak iya Mbak betul banget, emang kadang-kadang Karena suka pernah ada begitu. salah satu kasus ya kan, ya berdua ngobrol kurang lebih Kita hampir ngobrol 1-2 jam. nih, jadi kita nggak nemuin solusi justru untuk anak-anak. Ketika nggak nemuin solusi, aku bilang udah nggak mau sama Habib, malas aku mau telepon Mbak aja gitu kan. Aku telepon Iya, iya. Mbak Ria, terus ya udah aku ngobrol Mbak. Malah lebih ada Justru solusinya ya. aku tenang banget waktu itu kan, mana lagi hamil, terus Mbak, iya Mbak, memang anak-anak begitu. Gimana ya Mbak solusi baiknya? Akhirnya kan aku jadinya kayak merasa Ada dibantu. bener gitu loh, justru malah memberikan aku semangat baru ketika aku udah yang kayak hopeless gitu. Ketika telepon ibunya anak-anak mengiyakan dan akhirnya mengambil solusi di jalan tengah gitu. Jadi kadang-kadang lebih menyelesaikan sama ibunya daripada sama. Justru iya, karena kalau Habib kan orangnya nggak pernah marah, nggak bisa marah, nggak bisa tegas gitu. Gitu. Oke, sekarang kamu. Aku nggak mau yang ini. Ya. Kenapa sih yang ini? Aku Aku udah bagian ngintip ini. itu. Yang penting buka semua. Habib, coba sebutkan 3 keuntungan buat kamu menikahi public figure yang dulu punya masa lalu yang terekspos di media. Ada keuntungannya nggak sih, Bib? Atau rugi? yang namanya hidup itu, yang namanya hidup ya, hidup itu harus dijalankan dan mengikuti salah satu takdirnya. Ketika terjadi seperti ini ya Bismillah, jalankan. Ada nggak tapi sesuatu yang ternyata setelah dijalani, oh ini positifnya ini ternyata. Positifnya banyak karena kelemahan saya itu nggak tegas sama anak-anak, dia yang lebih tegas. Jadi biar kedidik dengan baik. Biasa nanganin kontrak ya Keuntungan nggak? public Gitu. figure karena kadang-kadang udah kenal aku, jadi nggak merasa aku strangers yang masuk ke keluarga mereka gitu. Udah kenal duluan? Udah kenal Sebelum duluan. berapa lama tuh kamu kenal? Udah kenal, pokoknya pas udah pertama ketemu mereka udah kayak akrab aja sama aku karena udah tahu sosok aku tuh lucu gitu. Di TV udah familiar gitu? Iya. Oh baiklah. Oke silakan Habib. Oke. Ini jatuh nih. Aku yang nanya deh Bib. Bib. Karput jujur deh, 3 hal yang gak enak sebenarnya nikah sama seorang Habib. Nah, Pertama pastinya punya tanggung jawab beban moral. Kok istri Habib? Kok istri Habib gitu. Terus ya itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ya aku harus memposisikan bahwa setiap kali yang aku bertindak, aku membawa nama suami aku gitu. Sehingga aku nggak bisa sembarangan. Contohnya aku nggak mungkin main TikTok gitu ya. Kalau aku main TikTok gini, lakinya mah ngajarin apa tuh joget-joget depan kamera gitu kan. Terus ya udah. Terus yang ketiga adalah ya harus main kejar-kejaran belajar gitu ilmunya. Karena kan ketika orang bertanya, Habibnya lagi nggak ada kan pasti nanyanya ke aku. Kalau akunya bener-bener dong-dong banget kan orang mikir kayak lo apa sih gitu. Jadi tiap hari harus minta waktunya Habib untuk minta ilmunya sedikit-sedikit. suka duka berarti ya. Lumayan ya ngajarin dia. Ngejar gitu Bib gimana Bib? Lumayan kan Bib? Lumayan. Jadi Lumayan, banyak ilmu yang udah dia dapetin dan sangat banyak. Dan yang kedua, alhamdulillahnya setiap hari mau belajar. Oh, Dan perbekalan ilmunya banyak loh, boleh tanya aja. Asik. Serius. nanti ya aku tanya. Ini pertanyaan berikutnya nih. Habib, kalau ada nih misalnya nih, kita tanya kasus ya. Oke. Ada nih istri kedua. Istri kedua yang tadinya kan istri kedua kan biasanya yang agak susah menerima istri pertama. Tapi ini justru istri keduanya yang nggak betah dan akhirnya minta cerai. Itu sebenarnya masalahnya di mana, Habib? Udah tahu nikah sama orang yang punya bini. Dari awal lo pikirin, jangan udah kejadian lo baru nuntut. Berarti istri keduanya nggak punya akal. Tapi saya nggak niat buat nambah kok. Asik. Kenapa, Bib? Karena nggak Bini boleh pertamanya beringas. Karena tahu itu repot juga, suatu tanggung jawab yang berat. Karena gini, banyak hal Tolong manusia ini di hidup close itu up ya, minta bagian ini ya. banyak hal manusia itu hidup yang dilaluin kan, yang dijalanin. Ketika dia menjalankan segala sesuatunya, manusia itu akan memahamin apakah dia sanggup untuk dia Adil. poligami atau enggak. Karena syarat poligami itu kan banyak. Kalau menurut Habib? Nomor 1 adil, Adil. ya kan? Adil itu kan sebetulnya adil itu mesti dicoba dulu sayang. Jangan dicoba nggak tahu adilnya. Tapi enggak. Iya, coba dulu kali aja menurut kamu itu ternyata adil kan soalnya relatif juga ya Bib ya. Apa kreatif boleh di break dulu nggak? Kita ke belakang dulu, ke sosial dulu.
belum selesai. Emang makanan tester nggak enak Kan dilepehin. yang bisa adil itu hanya Allah. Iya betul. Manusia sekali. itu kan gak ada yang sempurna, Betul. tapi ada tapinya. Tapi kan Allah menjelaskan dalam Al-Quran kan surah adil. Kalau nggak adil itu sebelah kakinya udah di dalam neraka. Oh, jadi berat tanggung Jadi berat jawabnya. tanggung jawabnya. Salah satu itu. Yang kedua, satu aja belum habis kok. Ya kan? Iya. Satu aja udah luar biasa, Masya Allah. Baik, sayang, pengertian, nggak Amin, ya marah-marah, nggak ngambekan. Amin, ya Oh, Allah. udah luar biasa. Amin, Buat ya apa Allah. cari yang lain? Amin. Itu sebuah pesan tersembunyi juga. Iya, iya, Nggak benar. marah-marah, nggak ngambekan. Iya, Kita akan kembali lagi Paling tahu, jangan kemana. paling tahu. Tetap di Rumpi.